Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Siapa di sini yang mencari tutorial potong rambut yang paling mudah buat teman-teman tukang cukur pemula ya? Ini adalah video yang tepat karena saya akan memberikan tutorial cara potong rambut yang mudah dipraktekkan, intinya dengan teknik yang detail bagi teman-teman tukang cukur pemula. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita pasang capnya dulu teman-teman ya. Jadi cara pasang cap adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memakai neck paper boleh, tapi kalau misalnya langsung juga seperti saya ini boleh ya, karena saya nggak pakai neck paper karena tarifnya masih di bawah teman-teman ya, nggak masuk pakai neck paper. Oke, selanjutnya kita parting sekaligus analisa rambut ya. Teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah tipikal rambut yang lurus jatuh ke depan ya. Jadi intinya potongan-potongan seperti ini jangan nanggung kalau misalnya buat pola. Kalau misalnya mau pola-pola bawah, kalau misalnya mau pola-pola tinggi sekalian ya. Jadi kalau misalnya pola-pola nanggung, rambutnya akan jingkrak teman-teman ya. Jadi di sini saya akan pakai pola yang sedikit agak tinggi teman-teman ya. Jadi agak tinggi bagian pinggirnya dan agak melengkung di bagian belakang. Oke, langsung kita ke clipper work atau menggunakan clipper dengan ukuran nomor 2 dengan posisi tuas close ke atas teman-teman ya. Oke, tempelkan clippernya seperti ini ya. Jadi ukuran itu nempel ke kulit, dorong dari bawah, tahan pakai sisir ke atas, dan kita sisakan bagian konektor teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Oke, buat teman-teman yang mencari alat cukur rekomendasi dari saya Dani Rumbara, saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman boleh silahkan langsung order saja, dan teman-teman bisa mencari kebutuhan alat-alat cukur di link atau di toko-toko yang udah saya cantumkan, dan itu adalah barangnya 100% original dan harganya juga bersaing teman-teman ya. Langsung order saja. Oke, cara clipper work seperti ini teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman juga menggosok seperti ini ya, gosok seperti ini, gosok ya, langsung dorong ke atas, tahan pakai sisir ya. Jadi bagian-bagian yang memang mengharuskan untuk menggosok atau misalnya bagian rambutnya agak banyak, teman-teman bisa juga menggosok. Yang paling penting adalah hasilnya bisa rata teman-teman ya. Bagian kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah belakang teman-teman ya. Oke, caranya sama seperti ini. Jadi tempelkan clippernya, dorong dari bawah, tahan pakai sisir ya. Tempelkan clippernya, dorong dari bawah, tahan pakai sisir, dan hasilnya harus rata teman-teman ya, seperti ini. Jadi jangan sampai diambang. Kan ada juga nih teman-teman yang lain yang harusnya diambang ya, maksudnya melihat diambang clippernya ya. Kalau misalnya saran dari saya jangan diambang, tempelkan saja karena itu udah ada ukurannya. Jangan takut terlalu ngemakan, jangan takut menghabiskan rambut, karena pada saat ditempel juga itu akan sesuai dengan ukurannya teman-teman ya. Oke, bagian belakang beres ya. Kita melaju nanti ke bagian sebelah kanan. Bagian belakang masih ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna ya. Nah, bagian belakangnya sengaja saya bentuk huruf U teman-teman ya, karena kalau misalnya terlalu atas bagian belakangnya akan jingkrak. Makanya kita agak bentuk oval atau bentuk U bagian belakangnya supaya si rambutnya nggak terlalu jingkrak bagian belakang ya. Jadi kita atur-atur saja polanya, atur-atur saja supaya rambutnya tetap seimbang dan tidak ngangkat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menganalisa rambut itu, jadi customer tuh dari customer satu ke customer yang lain, kadang-kadang kita nggak bisa menyamakan teknik cukur ya. Ada yang memang polanya harus rendah, ada yang memang polanya harus sedang, ada juga yang memang polanya harus tinggi seperti ini. Kalau misalnya seperti ini campuran ya, jadi polanya bagian pinggirnya tinggi, bagian belakangnya sedang saja ya, jadi nggak sampai ke atas. Jadi sengaja saya biarkan agak melengkung karena memang ada bagian tumpukan rambut atau misalnya bagian belakang, kalau misalnya dikasih pola tinggi itu akan jingkrak teman-teman ya. Jadi kita bisa menyesuaikan polanya, kita bisa menyesuaikan dari awal saat kita menganalisa rambut atau memparting rambut ya. Oke, bagian belakang beres, bagian kanan kita bisa hajar lagi seperti ini mengikuti pola lekukan atau misalnya mengikuti pola bagian sebelah kiri, dan lekukannya usahakan sempurna teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman untuk tekniknya bisa ikuti juga di rumah. Nah, untuk menemukan pada suatu saat nanti teman-teman menemukan tipe rambut seperti ini, bisa juga ya disamakan juga tekniknya seperti ini ya. Jadi ini saya basicnya nggak terlalu tipis teman-teman ya, jadi nggak potongan fading untuk tutorial kali ini. Jadi saya hanya pakai potongan atau misalnya potongan taper saja, jadi sedang-sedang, nggak terlalu tipis-tipis banget teman-teman ya. Oke, jadi ke bagian belakang beres ya. Jadi pola baseline ya, yang disebut baseline adalah
pola pertama atau misalnya dasar teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan membuat guideline atau pola atau ketipisan paling bawah menggunakan ukuran setengah yang hijau dengan posisi tuas ke atas. Nah di sini saya clippernya ganti teman-teman ya. Saya memakai Wahligen ya. Kenapa bang nggak terus-terusan pakai Kemei? Nah teman-teman perlu tahu perbedaannya ya. Kalau misalnya Kemei itu kan si blade-nya nggak zero gap atau nggak overlap, jadi nggak terlalu rapat, jadi nggak terlalu ngehabisin ya. Dan RPM-nya nggak terlalu cepet kayak Wahligen. Kalau Wahligen RPM-nya P9000 ya. Kalau misalnya si Kemei itu saya lupa lagi RPM-nya berapa, tapi yang paling penting adalah pisaunya juga beda, RPM-nya juga beda. Makanya saya untuk ngegradasi lebih memilih Wahligen. Kalau misalnya mau pakai Kemei dari awal sampai akhir bisa nggak? Bisa teman-teman ya. Jadi bisa-bisa saja pakai Kemei dari awal sampai akhir. Cuman saya lebih memilih memakai dua clipper ya. Lebih memilih memakai dua clipper untuk menghasilkan gradasi yang maksimal teman-teman ya. Oke, bagian kiri cara buat guideline adalah usahakan konsisten. Kalau misalnya mau satu jari, kalau misalnya mau dua jari ya. Patokannya adalah mengikuti baseline yang udah kita buat pertama tadi di kop nomor 2 kan. Jadi kelihatan lekukan bekasnya kan. Kalau misalnya melengkung ke belakang, polanya juga bagian bawah otomatis harus melengkung juga ke belakang ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya pola baseline-nya lengkung, si guideline bawahnya jadi datar gitu ya. Nanti nggak bakalan seimbang gradasinya teman-teman ya. Oke, buat yang belum tahu gradasi itu adalah putaran atau tahapan yang dibuat dari ukuran-ukuran secara bertahap sehingga menimbulkan tahapan atau putaran, itu namanya gradasi teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalnya cukur istilah gradasi itu teman-teman pemula harus tahu ya. Kalau gradasi itu tersusun atau bertahap. Jadi antara tipis sedang tebal ke atas tuh bertahap tanpa menimbulkan garis ya. Kan kadang-kadang ada juga tuh yang misalnya masih bergaris, masih ada bagian-bagian hitam gitu kan, ada juga. Tapi kalau misalnya untuk gradasi itu ngeblur, jadi kelihatannya kayak yang dihapus teman-teman ya, kayak gitu. Oke, guideline bagian kiri beres, bagian belakang kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Kita memakai cara yang sama dengan menggunakan ukuran setengah dengan posisi tuas ke atas. Nah, bagi yang belum tahu, tuas itu terbagi dalam 3 pembagian. Adalah pertama posisi tuas close ya, tutup itu seperti ini ya. Jadi posisi tuas ke atas, posisi tuas open atau buka ke bawah mentok, dan posisi tuas middle ya. Middle itu adalah tengah-tengah antara open dan close, tengah-tengah antara buka dan tutup ya, jadi pertengahan. Jadi fungsinya tuas buat apa? Fungsinya tuas adalah fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan pisau ya. Jadi kalau misalnya ukuran ke bawah menurunkan tuas itu adalah penambahan setengah teman-teman ya. Kalau ke atas itu adalah netral, berarti kosong teman-teman ya. Jadi kalau misalnya setengah, nah ini kan pakai ukuran setengah nih. Ukuran setengah tuas yang dikebawahin by rumus itu berarti jadi ukuran 1. Cuman pada kenyataannya tuh akan lebih ngemakan ukuran setengah open ya daripada ukuran nomor 1. Jadi fungsinya adalah untuk membuat atau menyambungkan atau menyempurnakan gradasi. Oke, beres guideline, kita sekarang sambung ke ukuran nomor 1 ya. Dengan posisi tuas masih di atas tuasnya ya. Dan fungsinya ukuran nomor 1 adalah menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh ukuran setengah tadi teman-teman ya. Nah kita naiknya, ini ketipisannya sengaja saya pilih ukuran setengah paling bawah supaya teman-teman pemula bisa mengikuti ya. Nah kalau misalnya mau belajar teman-teman untuk potongan fade atau potongan kosong, jadi saya juga udah buat tutorialnya, udah beberapa tutorial udah saya buat, tutorial bikin fade, tutorial bikin potongan nol dari bawah ya. Nah di sini yang harus teman-teman kuasai ya seperti ini, potongan taper atau potongan tipis cuman masih bisa di list karena ini adalah 80% atau misalnya 70%. Kebanyakan customer tuh meminta potongan ini taper, jadi nggak terlalu habis banget, nggak terlalu nol bawahnya ya. Jadi wajib teman-teman pemula wajib banget untuk menguasai teknik ini ya. Jadi untuk video ini saya udah sampaikan secara detail dari pertama, dari mulai analisa rambut, terus lagi proses-prosesnya sampai akhir nanti potong rambut atas akan saya sampaikan. Jadi makanya tetap standby terus tonton video ini karena ini adalah tutorial potong rambut basic atau misalnya tutorial potong rambut dasar metode kursus yang sudah saya sampaikan ke teman-teman peserta yang lain juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kursus juga akan sama seperti ini penyampaiannya. Jadi nggak jauh beda dan teman-teman juga sistemnya akan meniru atau misalnya meniru teknik yang udah saya sampaikan. Cuman bang, saya kan punya teknik yang berbeda, apakah bisa dipakai? Silakan. Jadi patokannya adalah kita pakai teknik yang paling nyaman. Kita pakai teknik yang paling nyaman, kita pilih-pilih teknik. Kalau sekiranya ada teknik saya yang
teman-teman ini ya, boleh ditiru juga. Oke, nah ukuran nomor 1 beres. Sekarang tuasnya kita turunkan ke bawah jadi 1 open. Nah 1 open ini adalah untuk menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh ukuran nomor 1 teman-teman ya. Jadi ukuran setengah hilangnya sama nomor 1, ukuran 1 hilangnya sama 1 open ya. Nah di sini boleh kita juga mainkan tuasnya ya, tergantung apabila ada bagian-bagian yang hitam boleh kita naikin lagi tuasnya ya. Jadi atur-atur saja. Nah sekarang bagian belakang, bagian kanan beres ya. Nah sekarang kita ulang lagi prosesnya teman-teman ya. Ini adalah garis setengah kom ya, kita hilangkan menggunakan ukuran nomor 1. Jadi biar teman-teman nggak lupa lagi, kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi langkahnya ya. Nah di sini sekarang kita sedang memakai ukuran 1 close atau 1 tutup ya, yang berfungsi untuk menghilangkan garis yang ditimbulkan oleh ukuran setengah tadi teman-teman ya. Oke seperti ini. Nah garis atas kita hilangkan menggunakan 1 open teman-teman ya. Jadi bertahap, setengah, 1 open. Oke seperti ini caranya. Tekniknya pakai teknik flick teman-teman ya, flick gosok seperti saya ini ya. Jadi perhatikan tangan saya, jadi yang bergerak adalah pergelangan tangan teman-teman ya. Jadi yang bergerak adalah pergelangan tangan, jadi posisinya agak melengkung ya. Jadi nanti nggak bakalan ngemakan baseline ya, nggak ngemakan pola pertama. Kalau misalnya ngemakan pola pertama, gradasinya nggak bakalan timbul dan akan cenderung lebih rata atau flat, nggak bakalan kelihatan putaran seperti itu teman-teman ya. Oke udah mulai kelihatan putarannya, cuman bagian pinggir masih ada yang belum sempurna. Kita gosok lagi seperti ini, kita ulang-ulang lagi, kita mainkan tuasnya bila perlu teman-teman ya. Oke, nah di sini ada bagian bayangan garis bagian bawah yang belum sempurna di sini ya. Nah bagian garis bawah kita ulangi lagi memakai ukuran setengah ya. Bang kenapa konsepnya diulang-ulang? Gak masalah ya, karena memang saya sengaja buat teman-teman pemula, karena saya juga di sini kadang-kadang mengulang-ulang langkah, mengulang-ulang step. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hasil cukuran saya lebih maksimal ya teman-teman. Jadi jangan sampai hasil cukuran tuh masih ada ngebayang garis, apalagi kalau misalnya kelihatan di cermin, di kaca, di kamera ya, itu akan kelihatan banget garis demarkasinya, garis patahannya ya. Kalau misalnya di kamera seperti ini juga sama akan kelihatan. Jadi pastikan saya mengulang-ulang step karena untuk memang ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Oke, untuk penyempurnaan saya di sini seperti biasa teman-teman pakai ukuran 1,5 open dengan posisi tuas ke bawah ya, yang berfungsi untuk memudarkan bagian-bagian hitam antara sambungan 1 open dan baseline pertama nomor 2 tadi ya. Di sini ya seperti ini teman-teman ya. Nah, caranya adalah dengan cara menusuk ke bagian dalam agak diangkat ya, sama dengan pakai teknik flick seperti ini. Ini bagus banget untuk mengurai. Jadi saya biasanya jarang pakai gunting menipis teman-teman ya. Jadi hanya memakai gunting ini saja ya, memakai ukuran ini saja 1,5 open teman-teman ya. Oke seperti ini, kita dorong ke bagian dalam, kita angkat, kita tahan pakai sisir yang berfungsi untuk mengurai bagian-bagian yang hitam teman-teman ya. Oke, tidak lupa setiap video-video saya selalu mengijazahkan setiap teknik yang saya share kepada teman-teman. Jadi silahkan ambil yang baik-baiknya. Kalau misalnya yang kurang cocok skip saja, jangan diambil. Teknik yang cocok silahkan teman-teman. Saya ijazahkan setiap ilmu-ilmu saya, meskipun memang ada video-video dulu saya yang memang belum saya ijazahkan. Ya mungkin mulai dari sekarang silahkan ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau kursus cuman tidak ada budget, atau misalnya budget terbatas, atau misalnya terkendala jarak jauh, dan kalau misalnya belum ada rezekinya, mudah-mudahan dengan wasilah menonton video ini teman-teman bisa ya, teman-teman bisa langsung praktek, bisa buka usaha sendiri dan bisa menafkahi istri, keluarga, anak-anak, atau misalnya ayah ibu dan siapapun yang memang harus dinafkahi teman-teman. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagian belakang, bagian kanan beres. Kita lanjut ke bagian sebelah kiri dengan memakai teknik yang sama teman-teman ya. Kita dorong seperti ini, kita pudarkan bagian yang hitam menggunakan ukuran 1,5 open. Oke, setelah itu, setelah beres, next step sekarang kita menuju ke tahapan selanjutnya adalah proses overcomb. Overcomb apa bang? Overcomb itu adalah merapikan rambut yang keluar setelah proses clipper, yang keluar dari sisir seperti ini ya, overcomb. Jadi over tuh keluar ya, terlalu keluar atau misalnya tidak rapih. Jadi caranya overcomb adalah dengan kita menggunakan sisir yang lebar seperti ini teman-teman ya. Sisir yang lebar seperti ini kita pakai, jadi rambut yang keluarnya kita serut dengan teknik overcomb horizontal ya. Jadi teknik
overcomb itu terbagi dalam 2 teknik dasar. Yang pertama teknik horizontal, yang kedua adalah teknik vertikal. Teknik horizontal adalah teknik overcomb bergerak dari kanan ke kiri seperti ini ya. Teknik vertikal adalah teknik overcomb dari bawah ke atas atau berdiri ya. Seperti ini posisinya. Nah, ini masih horizontal, cuman agak dimiringkan. Nah, seperti ini ya. Nah, hati-hati dalam melakukan kepala, udah saya bilang di beberapa video saya. Jadi memang kepala Asian head atau kepala orang-orang Asia itu tidak selalu rata. Jadi pastikan ada lekukan yang memang kadang-kadang kok kenapa masih rambutnya masih kelihatan hitam, kok kenapa gradasinya nggak sempurna-sempurna, itu adalah faktor lekukan kepala. Nah, kalau faktor lekukan kepala kita nggak bisa memaksa untuk lebih sempurna, kecuali kalau misalnya nyukur manekin baru ya. Kalau misalnya kepala manusia itu pasti ada kekurangannya. Jadi minimal kita bisa menutupinya ya, dan jangan sampai kelihatan bergaris. Kalau misalnya ada yang bagian hitam sedikit ya nggak masalah juga teman-teman ya. Nggak masalah juga teman-teman ya kalau misalnya ada bergaris sedikit ya. Overcomb bagian sebelah kanan. Nah, seperti ini caranya. Oke. Remain lagi horizontal dan vertikal ya, seperti ini ya. Nah, ini masih horizontal. Jadi kebanyakan sih yang pakai teknik horizontal, jadi saya juga sama ya. Oke, sampai tahapan ini. Nah, gradasi udah sempurna ya. Nah, bagian belakang jadi saya nggak potong teman-teman ya. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman nyukur tuh bertanya juga kepada customer, bang, belakangnya apakah mau dipotong diluruskan, apakah mau dikasih natural saja. Jadi biasanya saya bertanya seperti itu. Nah, ini customernya meminta dia natural. Kalau misalnya natural, otomatis kita akan memakai ukuran 1 langkah di bawah ukuran yang tadi. Kalau misalnya ukurannya setengah, berarti pakai bawahnya 0 ya teman-teman ya. Diplik aja seperti ini. Dan kalau misalnya untuk membuat gradasi yang lebih maksimal, teman-teman bisa juga memakai teknik fading teman-teman ya. Memakai teknik fading bisa juga. Tapi kalau misalnya waktunya mepet, kalaupun pingin simpel, teman-teman bisa tinggal dengan memakai 0 dan memflick, atau misalnya dengan memakai teknik flick ya. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita menuju ke tahapan trimline ya. Trimline adalah merapikan atau menegaskan rambut bagian bawah ya teman-teman ya. Caranya adalah membuat setengah lingkaran di bagian pelipis seperti ini ya. Tarik ke bawah seperti ini ya, tarik ke bawah seperti ini. Oke, jadi pastikan bulu-bulu halusnya bisa hilang ya. Jadi yang dibutuhkan pada saat teknik trimline adalah kelenturan tangan. Kelenturan tangan di sini adalah teman-teman memainkan trimmer ya. Jadi pastikan lekukan-lekukannya sempurna, lekukan-lekukannya tuh tidak ngacak atau misalnya jangan terlalu dalam teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, saya kadang-kadang berulang-ulang juga sih memakai teknik trimline karena pingin dapat aksen yang tegas teman-teman ya. Nah, setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran di atas telinga seperti ini. Jadi bolak-balik ya. Jadi dibolak-balik trimmernya seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tarik garis ke bagian belakang teman-teman ya. Kita tarik garis ke bagian belakang seperti ini. Nah, oke. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya bang, kalau misalnya trimline itu ditekan atau misalnya diambang, ya tergantung rambutnya teman-teman ya. Ada yang memang dengan menempel sedikit sudah tegas, dan ada juga yang harus agak sedikit ditekan karena tipikal rambut yang memang biasanya helai-helaiannya gede rambutnya ya, jadi agak sulit gitu ya. Kalau misalnya rambut-rambut yang lemes-lemes itu biasanya sekali sentuh langsung rapih ya, kayak gitu ya. Kalau ditekan juga sih trimmer nggak bakalan ngelukai teman-teman ya, karena aman kan, pisaunya juga ada jarak 0, sekian mili, jadi nggak bakalan ngemakan. Kalau misalnya pisaunya rata gitu ya, baru akan ngemakan ke kulit. Tapi kalau gini aman sih sebenarnya ya. Oke, bagian kiri beres ya, trimline. Nah, kita akan lanjut ke bagian kanan ya. Seperti ini. Oke, nah kita boleh di posisi trimmer dalam keadaan normal kita dorong seperti ini ya. Oke, nah kita bersihkan atau misalnya kita gosok-gosok bagian. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kanan ya, setengah lingkaran di pelipis. Nah, seret seperti ini langsung kita bersihkan ke bagian bawah teman-teman ya. Ini adalah teknik trimline harus teman-teman kuasai, dan kebetulan ya memang sekarang saya pakai razor udah jarang ya, cuman masih bisa sih, cuman agak sedikit kaku ya karena memang jarang dipakai. Nanti ya kebetulan kalau misalnya ada nanti yang memang ini akan saya share video tentang tutorial razor. Sebenarnya udah ada juga di beberapa video saya sebelumnya, jadi teman-teman boleh cari-cari ya. Jadi ini saya belum buat playlist ya, jadi belum buat playlist. Nanti kalau misalnya ada sempat waktu, karena saya sibuk banget nih, akan saya buatkan playlist tentang basic-basic yang mungkin tentang basic peralatan atau misalnya basic teknik ya, dan tutorial full cukur yang dari awal sampai akhir gitu kan, supaya teman-teman akan lebih mudah ya. Nanti akan saya sempat waktu
Mohon maaf untuk teman-teman yang berkomentar ya, saya belum bisa balas komentar satu-satu karena banyak banget komentar yang masuk. Saya mohon maaf ya. Jadi buat teman-teman yang belum kebalas komentarnya, mohon maaf karena memang banyak banget yang masuk komentar, bukan hanya di video-video saja, yang masuk ke WA, yang masuk ke DM IG, yang masuk ke Facebook, banyak banget yang bertanya tentang privat, yang bertanya tentang teknik, yang bertanya tentang intinya berbagai hal tentang rambut, yang banyak yang bertanya ke saya ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya saya selalu respon, apalagi kalau misalnya di WhatsApp ya. Jadi balas chatnya kapan, balasnya juga kapan ya. Mau harap dimaklum teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi bagian sebelah kanan udah tegas seperti ini. Nah, jadi fungsi dari trimline adalah untuk menegaskan ya, untuk menegaskan garis seperti ini. Jadi biar kelihatan lebih fresh dan lebih rapi seperti ini ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang memang dia nggak mau untuk dipotong atau misalnya nggak mau dirapikan. Kita pastikan komunikasi sama ini ya, komunikasi sama konsumen itu terjalin dengan baik. Jadi tidak asal eksekusi teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah bagian sana masih belum kurang sempurna ya. Dan tadi saya bilang saya ulangi lagi stepnya, memakai 1,5 open, cuman kali ini saya memakai kemei teman-teman ya. Oke, kemei seperti ini ya, masih belum sempurna juga. Nah, saya rapikan lagi, gak masalah ngulang-ulang step juga, yang paling penting hasilnya bisa maksimal teman-teman ya. Kayak gini ya. Oke. Nah, bagian belakang masih sama juga, kita rapikan lagi menggunakan 1,5 open, tapi memakai clipper kemei sekarang ya, jadi nggak memakai kuah legend lagi ya. Jadi tergantung situasi, tergantung kondisi. Ada tipikal kepala dan tipikal rambut yang memang satu kali hajar atau satu kali gosok tuh gradasi langsung hilang, gradasi langsung terbentuk. Ada juga yang memang susah banget ngilang garisnya gitu ya. Jadi tergantung. Jadi pada saat teman-teman terjun menjadi seorang tukang cukur, itu akan menemukan banyak banget jenis rambut dan tipe kepala yang memang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kursus juga, itu nggak bisa langsung mahir teman-teman ya. Jadi kategorinya hanya bisa saja. Bang, kalau misalnya udah kursus bisa nyukur ya bisa. Jadi untuk melancarkan teman-teman harus terjun ke lapangan dulu teman-teman ya. Oke, sekarang kita menuju ke tahapan selanjutnya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan memotong rambut bagian atasnya. Nah, di sini untuk tipe rambut seperti ini, jadi kita biarkan saja, kita naturalkan saja. Jadi jangan merubah pola rambut atau merubah styling ribet gitu ya. Kalau misalnya merubah dari logikanya dari potongan rambut lurus ke depan kayak gini, kita akan bikin slick back ke belakang, itu nggak bakalan bisa teman-teman ya. Bisa pakai produk, cuman nggak bakalan bertahan lama. Jadi salah satu cara sebagai seorang barber adalah menyesuaikan dengan tipe rambutnya ya. Kalau misalnya tipe rambutnya seperti ini, otomatis kita menyesuaikan rambut juga dengan membuat potongan yang memang rambutnya ke bagian depan. Boleh juga memakai potongan-potongan crop atau misalnya potongan-potongan prince, potongan poni ya. Nah, saya kali ini membuat potongan poni ya. Oke, pertama-tama kita potong dari bagian belakang, ambil patokan, kita tarik ke depan dan kita mengambil bagian-bagian atau misalnya bagian patokan dari belakang tadi ya. Kita potong sampai ke bagian depan. Setelah itu kita slice ya, kita pisahkan dan kita samakan dengan yang bagian tengah teman-teman ya. Kita samakan dengan bagian tengah seperti ini. Nah, kita lihat bagiannya kelihatan berbayang, kita potong ya teman-teman ya. Jadi bagiannya adalah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Silahkan teman-teman, yang paling penting patokannya sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa langsung memotong, mengeksekusi bagian-bagian rambut yang memang masih keluar-keluar dan tidak seimbang teman-teman ya, seperti ini. Dan nanti hasilnya akan rambutnya rapi, jadi dikoneksi seperti ini. Jadi tidak ada rambut yang keluar-keluar di bagian belakang, bagian kiri dan bagian kanan teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang bagian kiri beres, kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Caranya sama, adalah kita dengan menarik patokan dari bagian tengah, kita tarik dengan jepit jari seperti ini dan kita potong bagian rambut yang keluar teman-teman ya. Oke, seperti ini caranya. Nah, trek ya. Kalau misalnya ngelihat yang udah biasa tuh enak ya, dan ini membutuhkan latihan ya, apalagi cara melipat gunting. Nah, untuk teknik melipat gunting saya udah share, saya udah buat beberapa video, jadi teman-teman silahkan mencari ya. Jadi silahkan mempelajari ya. Jadi untuk melipat gunting ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan, keren-kerenan, dan ini juga untuk keamanan ya. Jadi kalau misalnya dilipat gini, kita akan lebih aman guntingnya, kita sembunyikan guntingnya seperti ini akan lebih aman dan tidak rentan untuk takutnya ketusuk kepada konsumen ya teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita cross check menggunakan trapping 1 2 3 di sini yang bertujuan untuk mengcross check, mengecek apakah ada bagian-bagian yang memang kurang sempurna dalam pemotongan teman-teman ya.
Oke, 24 menit 36 detik. Jadi bagian teman-teman yang sudah menonton sini, terima kasih banget. Ini adalah tutorial yang sangat lengkap ya, jadi dari awal sampai akhir, dari A sampai Z buat teman-teman tukang cukur pemula dengan metode kursus teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu tutorial cukur yang paling lengkap dan mudah ditiru atau mudah diperhatikan buat teman-teman pemula ya teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi kalau misalnya udah kita potong ya, kita boleh kita cross check lagi, kita tarik ya bagian rambut bagian depannya, kita lihat di bagian kaca apakah memang masih ada rambut yang kurang sempurna teman-teman ya. Nah, kita styling sederhana, kita styling sementara, apakah masih ada rambut yang kurang sempurna ya, dan kita potong lagi bagian depannya seperti ini ya. Oke, nah ini mbak ada bagian-bagian depan tuh kan ada bagian yang letter M ya. Bagian yang letter M itu otomatis ada bagian rambut pasti yang akan misah sendiri gitu ya. Jadi makanya kita sesuaikan di sini ya. Jadi makanya saya agak lama dalam potong rambut atasnya teman-teman ya. Oke. Nah, kita potong bagian depannya sedikit ya. Nah, di sini kita eksekusi bagian depannya supaya sama atau misalnya sama dengan rambut di bagian kiri dan kanannya ya. Jadi pada saat diponi itu akan kelihatan lebih balance atau lebih sempurna teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kita styling dengan tangan ya, kita preview teman-teman ya. Setelah itu kita bersihkan ya, dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana tampilan akhirnya teman-teman ya. Bagian sebelah pinggir kita akan lihat tampilan akhirnya bagaimana. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi bagian poninya tetap saya pertahankan, tapi bagian pinggirnya saya kasih aksen potongan tinggi dengan bagian ketepisan paling bawah adalah ukuran setengah teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi buat teman-teman yang menemukan tipe rambut seperti ini bisa juga menyamakan modelnya seperti ini ya. Setelah beres, tidak lupa kita perlihatkan kepada customer. Kalau misalnya deal, berarti aman, tidak ada komplainan. Oke teman-teman, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan buat teman-teman pemula di pangkas rambut dan berusuk masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.